Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, untuk memahami materi bab ini tentang pendidikan anti korupsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korupsi, apa yang dimaksud dengan korupsi atau pengertian dari kata korupsi. Nah, pada slide ini bisa kita lihat korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan asal kata dari corruptio atau corruptus yang memiliki arti berubah dari kondisi yang seharusnya atau kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Jadi lawan dari keadaan yang sesungguhnya. Selain kata dari bahasa Latin tersebut, ada juga asal bahasa lainnya yaitu dari bahasa Latin tua, yaitu kata corruptio atau corrumper yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang rusak, dipikat atau disuap. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian korupsi itu suatu perbuatan yang tidak seharusnya atau tidak benar, tidak jujur, tidak adil, yang berkaitan dengan penyimpangan dari kesucian. Jadi korupsi itu adalah suatu perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang tidak adil, atau perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya. Komponen-komponen korupsi itu antara lain ada 5 menurut Zainal Abidin. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku atau perbuatan Yang kedua, perilaku tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, korupsi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu. Yang keempat, korupsi itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral yang sesungguhnya. Yang kelima, terjadi atau dilakukan dalam public office setting atau lembaga-lembaga pemerintah maupun private office setting, korporasi ataupun badan-badan hukum swasta. Nah, selama ini mungkin yang familiar di dalam wacana kita semua atau Anda khususnya mahasiswa menganggap korupsi itu semata-mata berkaitan dengan sektor pemerintah saja. Yang mungkin yang sering kita lihat, kita simak di pemberitaan di televisi bahwa korupsi itu yaitu perbuatan-perbuatan menyimpang atau suap menyuap atau sogok menyogok yang dilakukan di lingkungan pemerintah maupun BUMN. Dan tanpa kita sadari bahwa kita sendiri sudah melakukan perbuatan korupsi itu sendiri. Tapi korupsi yang kita lakukan itu tidak berkaitan dengan lembaga pemerintahan ataupun tidak berkaitan dengan BUMN manapun, di mana tanpa kita sadari perbuatan yang kita lakukan atau korupsi yang kita lakukan itu merugikan pihak lain juga. Contohnya kalau mahasiswa ataupun dosen bisa
Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar, di situ ada 2 subjeknya, yaitu mahasiswa dengan dosen. Penentuan jam masuk dan jam selesai atau kuliah kelar atau selesai itu sudah ditentukan, tetapi masih ada kita semua, baik mahasiswa maupun dosen itu sendiri, yang kadang-kadang khususnya mahasiswa ya, untuk datang kuliah itu molor atau terlambat. Nah, di situ sudah memunculkan bibit-bibit dari korupsi itu sendiri, yaitu korupsi waktu. Yang kedua, misalnya di rumah orang tuanya ngasih uang jajan, udah dikasih, akan tetapi masih dikorupsi dalam artian uang jajan yang diberikan padahal masih ada dibilang udah habis atau tidak cukup. Itu juga contoh-contoh perbuatan korupsi dalam diri sendiri, atau korupsi yang kita lakukan yang merugikan pihak lain, khususnya orang tua kita. Nah, terus misalnya dititipin uang untuk beli sesuatu, harganya 1.000, bilang ke orang tuanya 2.000. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari korupsi juga. Ada lagi contoh lainnya, ketika disuruh oleh orang tua, oleh kerabat ataupun saudara, selalu minta uang lebih dalam artian minta diupah atau minta uang, istilahnya uang bensin, uang lelah dan lain-lainnya. Nah, itu juga merupakan bentuk-bentuk dari korupsi atau perbuatan korupsi. Nah, jadi korupsi itu tidak hanya selalu berkaitan dengan sektor pemerintahan atau BUMN ataupun sektor swasta atau corporate tadi ya, tetapi juga tanpa kita sadari kita ya semua di sini, misalnya dengan saya contohkan tadi dalam kegiatan belajar mengajar, dosen yang molor waktu masuk kuliahnya, mahasiswa yang datang terlambat, pulang lebih awal, dosen masuk terlambat, pulang lebih awal. Nah, itu contoh-contoh dari perbuatan korupsi yang nantinya dikhawatirkan apabila ini menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan ketika lulus menjadi dari perguruan tinggi, lulus dari mahasiswa, kita ataupun Anda sudah bekerja dan duduk pada instansi pemerintah maupun swasta, perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan tadi itu akan terbawa dan akan menimbulkan atau menyebabkan generasi yang tidak disiplin karena sering korupsi waktu. Nah, kalau di lingkungan keluarga tadi ya contoh yang sudah saya berikan. Nah, jadi korupsi itu sendiri jangan sampai kita budidayakan ataupun kita buat sebagai rutinitas. Dikhawatirkan nanti mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa, calon pemimpin, calon pemerintah yang akan duduk di pemerintahan dengan kebiasaan yang contoh dengan contoh yang saya sebutkan tadi, kebiasaan itu akan terbawa hingga kita menjadi seorang pemimpin. Nah, jangan sampai seperti itu ya, maksud dari penanaman pendidikan anti korupsi. Dari hal yang level yang lini sekali. Nah, tadi ya contohnya. Berikutnya kita kembali ke slide ini. Ini ada korupsi dari sektor swasta. Illicit enrichment, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, secara melawan hukum, secara bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang kedua, penggelapan kekayaan sektor swasta. 3, penyuapan sektor swasta. Yang keempat, trading influence, perdagangan pengaruh perdagangan. Misalnya seorang pejabat publik mempergunakan pengaruh politik dan jabatannya dengan maksud mengintervensi sebuah proses pengambilan keputusan dengan tujuan hasil tertentu. Nah, contoh korupsi di sektor swasta, misalnya pada level perusahaan dapat berakibat beban pengeluaran perusahaan menjadi tinggi namun tidak sebanding dengan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.
karena adanya penyuapan, mengambil komisi yang tidak seharusnya, menjual rahasia perusahaan dan sebagainya. Nah, kita langsung saja ya ke slide yang lain yang merupakan materi inti dari pendidikan anti korupsi ini. Jadi ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, perilaku masyarakat mencerminkan perilaku yang korup atau koruptif. Misalnya, satu, pelanggaran lalu lintas. Nah, lampu merah itu berhenti, lampu kuning itu hati-hati, dan lampu hijau itu boleh jalan lagi. Ketika terjadi dalam perjalanan ya, dalam aturan lalu lintas, pada saat lampu hijau menyala, semua pengguna jalan boleh berjalan ya, atau melajukan kendaraannya. Nah, ketika lampu hijau sudah habis waktunya, itu sebelum ke lampu merah itu muncul lampu kuning. Nah, pada saat lampu kuning itu kita berhati-hati karena pengguna jalan dari jalur lainnya itu akan lewat, bukan kita tancap gas atau gaspol. Nah, itu suatu hal yang salah, sehingga ketika kita tarik gaspol, lampu sudah berganti ke warna merah, dan di sisi jalan yang lainnya pengguna jalan itu berhak untuk jalan, sehingga terjadilah bentrokan atau tabrakan antar pengguna jalan. Nah, itu contohnya, contoh perilaku masyarakat kita yang mencerminkan perilaku yang koruptif. Jadi maksudnya acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya, ingin menggunakan hak orang lain, padahal kita sudah habis haknya dengan munculnya lampu kuning tadi. Nah, itu merupakan contoh perbuatan pelanggaran lalu lintas tadi, merupakan contoh perilaku kita yang korup ya. Mungkin kita semua karena buru-buru, karena terlambat pernah melakukan hal ini, tapi di satu sisi ini juga membahayakan. Ini merupakan budaya kita yang harus diawasi oleh aparat. Ini merupakan bibit-bibit atau calon koruptor, bahwa jika tidak diawasi akan bertindak semaunya dan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Lalu akibat lainnya ketika ditilang minta damai, tidak menyadari kesalahan. Nah, akhirnya terjadilah suap menyuap atau sogok menyogok antara pelanggar dengan aparat atau oknum yang ada. Yang kedua, suap menyuap untuk kelancaran izin. Secara umum permohonan perizinan itu butuh proses dan prosedur yang ditentukan pemerintah. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai jenis dan tujuan perizinan. Tetapi banyak munculnya bibit-bibit calon koruptor yang mengambil dan tidak peduli dengan hak orang lain. Karena apa? Karena kita membudidayakan, kita lestarikan. Tanaman kalau dibudidaya dan dilestarikan, dia akan tumbuh subur dengan bagus. Apa itu? Budaya kasih uang habis perkara, bahwa uang bisa mengatasi segala persoalan meskipun melanggar hak orang lain. Contohnya adanya istilah uang bensin, komisi, uang lelah, dan lain-lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pegawai dengan menetapkan tarif biaya operasional meskipun ada aturan perundang-undangan menyatakan tanpa biaya. Memberikan tips kepada pelayanan publik, ini merupakan menanamkan bibit perilaku koruptif yang kita sebutkan tadi ya, yang saya contohkan tadi. Kebiasaan terlambat, jam karet, molor dapat merupakan bentuk korupsi waktu. Nah, jadi korupsi itu tidak semata-mata kaitannya dengan mengambil sejumlah uang atau menerima sejumlah uang atau hadiah dari orang-orang yang berkepentingan dengan jabatan dan kewenangan kita, tapi contoh-contoh klasiknya atau contoh-contoh kecilnya yang merupakan bibit-bibit perilaku koruptif dan akan membuat seseorang tersebut menjadi koruptor, ya ini tadi bibitnya adanya memberi tips, komisi, uang lelah, uang bensin, uang rokok, dan lain-lainnya. Kebiasaan terlambat, jam karet, molor dapat merupakan bentuk korupsi waktu.
Jadi faktor koruptif itu ada dua, dia bisa faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kita lihat satu persatu ya. Kenapa seseorang bisa melakukan perbuatan korupsi atau menjadi koruptor? Itu ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, dan ada yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut. Kita lihat yang pertama, faktor internal ya, faktor yang berasal dari dalam. Pertama, adanya sifat tamak atau rakus, serakah dari individu itu sendiri. Seseorang yang memiliki sifat tamak, rakus, serakah, dia memiliki hasrat yang besar untuk memperkaya diri sendiri, tidak pernah bersyukur, tidak ada rasa puasnya, sehingga dia apapun dia mau banyak. Kalau orang tamak, kalau orang serakah seperti itu ya, dia apapun yang dia dapat dia mau memiliki sesuatu yang banyak karena dia tidak bersyukur tadi. Contohnya misalnya orang yang mau memiliki sesuatu yang banyak dalam hal apapun tetapi terbatas kemampuannya, maka dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhannya, ketamakannya atau keserakahannya itu. Sifat tamak atau rakus ini juga dipicu oleh pola atau gaya hidup hedonisme dan konsumtif. Faktor internal yang kedua, individu tersebut memiliki gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif banyak maunya namun tidak diimbangi pendapatan yang memadai. Jadi istilahnya besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Ya, maka hal ini akan menjadi pendorong terjadinya perilaku korupsi. Yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, lemahnya iman, rasa malu dan moral untuk merampas hak orang lain. Jadi yang ini faktor yang ketiga ini, jadi lemahnya keimanan seseorang, tidak adanya rasa malu sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau perilaku-perilaku korupsi tadi. Dia dengan mudah bisa merampas hak orang lain. Merampas bukan dengan merampok. Merampas dalam hal ini dia mengambil hak orang lain itu melalui kewenangan, jabatan yang dia miliki. Nah, saat ini yang terjadi dalam negara kita. Jadi lemahnya keimanan, mudah tergoda. Itu menyebabkan orang-orang, khususnya mereka yang terkait dalam satu birokrasi tertentu, dengan mudah dan tanpa disadari sudah melakukan perbuatan korupsi. Tuh ya, ada 3 faktor. Kalau faktor eksternal atau faktor dari luar diri pelaku, yang pertama aspek sosial. Aspek sosial itu maksudnya korupsi dalam organisasi ditutupi untuk menjaga nama baik organisasi. Misalnya seseorang dalam jabatan tertentu melakukan korupsi tetapi demi menyangkut nama baik organisasi atau perusahaan, maka korupsi tersebut ditutupi. Paling hanya sanksi yang sifatnya sanksi administrasi dalam suatu organisasi tersebut. Mungkin ketika diekspos, nama baik perusahaan juga menjadi kurang bagus atau tercemar, tetapi pelaku itu mungkin bisa mendapatkan efek jerah ketika diekspos. Tapi di sini kebanyakan perusahaan-perusahaan atau organisasi tertentu dia menutupi demi menjaga nama baik dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, budaya masyarakat yang lebih menghargai dan menghormati orang kaya karena kekayaan yang dimilikinya. Nilai tersebut mendukung perilaku korupsi. Jadi yang ketiga, anggapan masyarakat bahwa korban korupsi hanyalah negara, padahal akan berdampak pada bangsa seluruhnya karena pembangunan menjadi berkurang. Nah, ini
Bagi mereka itu adalah uang negara yang mereka ambil tanpa dia sadari uang negara itu uang seluruh rakyat. Uang negara itu uang seluruh rakyat yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara. Kalau uangnya diambil dan dikorupsi, maka pembangunan pun akan terhambat. Yang kedua ada aspek politik dan hukum. Aspek ini inkonsisten peraturan perundang-undangan, tumpang tindih atau overlapping kewenangan lembaga penegak hukum dan aparat pelaksana. Aturan hukum yang tidak adil dan diskriminatif, politik berbiaya tinggi, money politik saat kampanye. Jadi hal-hal ini tentunya menjadi faktor eksternal yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri. Aturan yang tidak adil, jadi ketika pelakunya para penyelenggara negara, bagi masyarakat hukumannya, khususnya masyarakat awam ya, hukumannya itu kurang adil, adanya adanya sanksi atau pemberian sanksi yang diberikan yang kurang memenuhi rasa kepuasan bagi masyarakat. Politik berbiaya tinggi, money politik saat kampanye, ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi. Dari aspek ekonomi, tingkat korupsi yang rendah akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang tinggi karena uang negara seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan negara. Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan kemiskinan. Jadi menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan pemerataan pembangunan itu sendiri. Ada aspek politik, sudah tadi ya. Kalau menurut Means and the Scheme Theory oleh Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma. Kalau menurut Jack Bolon, dengan gang teori, greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan expose berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang diambil oleh pelaku apabila pelaku ditemukan melakukan korupsi. Nah, jadi sikap serakah karena adanya kesempatan. Kalau kata Bang Napi tadi, kejahatan itu bukan karena niat, orang itu tidak memiliki niat, tapi kesempatan itu memberikan organisasi yang tempat dia digeluti atau tempat dia bergaul, memberikan kesempatan dengan lemahnya pengawasan dan akhirnya terjadilah korupsi. Kebutuhan banyak atau gaya hidup yang lebih banyak, lebih besar, lebih besar pasak daripada tiang tadi ya. Expose tadi, terpapar, karena tidak terpapar, tidak diekspos, menyebabkan banyak pelaku korupsi. Hilangnya rasa malu, tidak ada lagi rasa malu, lemahnya keimanan, itu yang menyebabkan banyaknya munculnya perilaku korupsi. Nah, ini dampaknya ya, dampak korupsi. Korupsi mempunyai an enormous destruction effect terhadap suatu bangsa. Korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah. Dalam aspek ekonomi terjadi penurunan produktivitas, rendahnya kualitas fasilitas dan jasa publik. Penurunan pendapatan negara di sektor pajak. Mengapa? Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tapi di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan.
ada banyak ya, ini dicontohkan satu saja. Nanti di file PPT yang dibagikan bisa Anda baca satu persatu pada slide ini. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor yang mempengaruhi korupsi sudah saya jelaskan garis besarnya. Pada intinya, perilaku korupsi tadi beberapa asal katanya yang memiliki pengertian kurang lebih bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan jabatan yang ada atau yang dimiliki. Nah, perilaku-perilaku korupsi tadi atau korup tadi biasanya terjadi di kehidupan atau di level kehidupan yang paling bawah sekali. Paling bawah dalam artian maksud saya di level tingkat level yang pertama sekali. Misalnya di lingkungan keluarga itu menjadi budidaya, dan selanjutnya perilaku korup tadi menjadi budidaya. Maka ketika seseorang tersebut berada dalam suatu organisasi, itu akan terbawa atau mengikuti, contohnya korupsi waktu tadi, istilah komisi, uang tips, dan lain-lainnya. Jadi tanpa kita sadari, bibit-bibit ataupun calon-calon perbuatan koruptif itu sudah pernah kita lakukan, dan contoh-contoh kecil tadi diharapkan tidak berkembang ataupun tidak menjadi suatu kebiasaan, agar ketika calon generasi penerus bangsa khususnya mahasiswa menduduki jabatan tertentu setelah lulus kuliah atau menjadi pemimpin dalam suatu organisasi tertentu, maka kebiasaan-kebiasaan yang terjadi seperti korupsi waktu, korupsi uang, itu tidak menjadi suatu kebiasaan yang dibawa setelah dia menjadi pemimpin. Nah, saya rasa untuk penjelasan materi pendidikan anti korupsi ini secara garis besar mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dibaca di beberapa slide pada PPT ini. Contohnya di sini tindakan yang berkaitan dengan korupsi menurut Undang-Undang Tipikor, melawan hukum atau memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, menyuap, memberikan hadiah, menyuap seseorang pada profesi tertentu untuk memihak pada kepentingannya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari korupsi itu sudah sering kita lakukan, dan kita tidak tahu atau mungkin karena minimnya pengetahuan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena dampaknya itu bisa sangat luar biasa. Nah, saya contohkan tadi, kalau korupsi di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat, dampaknya sangat luar biasa. Uang yang diambil itu merupakan uang negara, di mana uang negara itu pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketika uang itu dikorupsi, maka pembangunan akan menjadi terhambat. Rakyat yang tidak tahu apa-apa tentang permasalahan yang terjadi dalam negara juga bisa menjadi menikmati keterpurukan itu sendiri. Yang kedua, korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.
Memberantas korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum saja, tapi juga seluruh komponen bangsa. Jadi mahasiswa juga merupakan sebagai salah satu bagian penting dalam masyarakat agar dapat diharapkan untuk berperan aktif. Dengan sadar kita semua melakukan gerakan anti korupsi di masyarakat merupakan budaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat Indonesia. Ketika ada niat, kesempatan memberikan, lemahnya pengawasan sehingga akan muncullah korupsi. Itu ya. Jadi segala bentuk kebiasaan yang kita lakukan dalam suatu organisasi mulai saat ini mari kita minimalisir dan kita hindari agar bibit-bibit perilaku korup itu tidak menjadi budidaya dalam masyarakat kita. Untuk slide berikutnya kita lihat bagaimana peran mahasiswa ya. Peran mahasiswa dalam menanggulangi anti korupsi tadi, pendidikan anti korupsi itu sendiri. Mahasiswa juga memiliki peran. Seperti apa perannya? Disiplin terhadap peraturan, membiasakan diri sejak dini untuk tidak melakukan perilaku koruptif. Contohnya nitip absen maupun tanda tangan teman ya saat tidak hadir. Jangan mau nitip absen ataupun dititipin absen. Menyontek, menyuap, memberikan upeti, memberikan hadiah, gratifikasi, markup, menyalahgunakan wewenang bagi pengurus organisasi kampus. Nah ini ya contoh ini yang mungkin tanpa kita sadari perilaku korupsi itu sudah kita lakukan dan diharapkan tidak menjadi suatu kebiasaan. Oke, saya rasa untuk penjelasan materi tentang pendidikan anti korupsi saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.